Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Halo, aku Engmo Temelia, salah satu peserta pelatihan dasar dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI. Kali ini aku akan membagikan apa yang telah aku pelajari di agenda 1 tentang sikap perilaku bela negara. Setelah belajar mandiri di MOOC dan mendapatkan materi dari Bapak Dr. Andes Sam Salengke MSI, Widya Iswara Ahli Madya BPSDM Kementerian Dalam Negeri. Agenda 1 memaparkan tentang sikap perilaku bela negara. Nah, di sini saya mempelajari wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer, serta kesiapsiagaan bela negara. Kita berangkat dulu dari alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Untuk mencapai tujuan nasional, maka diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Mencapai tujuan nasional itu adalah kepentingan nasional, berarti kepentingan kita semua. Maka kita juga harus bisa nih menempatkan kepentingan bangsa dan negara, dan kita juga bisa untuk melakukan langkah-langkah konkret melalui menumbuh kembangkan kesadaran bela negara, memantapkan wawasan kebangsaan, juga yang ketiga mengimplementasikan sistem administrasi NKRI. Nah, dalam materi wawasan kebangsaan ini kita dapat mengetahui identitas nasional, karena cinta tanah air itu juga berkaitan erat dengan identitas nasional. Dalam konteks global yang semakin meningkat, penting nih buat setiap orang, aku, kamu, dia, untuk memahami dan menghargai warisan budaya dan sejarah bangsa kita. Dengan mengenal nilai-nilai kebangsaan, kita bisa meningkatkan rasa cinta tanah air dan kesadaran akan pentingnya menjaga kedaulatan negara. Wawasan kebangsaan itu mencakup nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Wawasan kebangsaan juga jadi cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri dan kesadaran terhadap sistem nasional. Wawasan kebangsaan bisa kita wujudkan melalui penerapan nilai-nilai bela negara. Nah, bela negara ini jadi tekad kita semua untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dari berbagai ancaman. Melalui apa? Melalui rasa cinta tanah air. Nah, nilai dasar bela negara bisa kita wujudkan lewat cinta tanah air. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, ideologi bangsa maksud saya. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Kemudian sejarah yang telah ditorehkan lewat perjuangan dari waktu ke waktu itu juga membawa kita untuk membangun sistem pemerintahan yang baik. Maka dari itu kita juga perlu nih untuk memahami betapa pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa yang didasarkan pada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa dan nasionalisme dalam membentuk peraturan dan kebijakan. Karena apa? Karena kebijakan publik yang dibentuk itu harus berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya di materi analisis isu kontemporer itu terdapat 3 hal yang dibahas. 1. Ada perubahan lingkungan strategis, isu-isu strategis kontemporer, dan teknis analisis isu-isu dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis. Analisis isu harus kita terapkan dan menghadapi perubahan yang selalu terjadi, baik itu perubahan global maupun perubahan yang ada di lingkungan terdekat di sekitar kita. Perubahan ini juga bisa menghadirkan isu strategis kontemporer berupa ada terorisme, radikalisme, narkoba, terus kejahatan cyber, money laundering, korupsi, hate speech, hoax, kejahatan di ruang digital lainnya, ada pelecehan seksual, penipuan, voice phishing, pencurian data, juga masih banyak lagi. Itu adalah perubahan-perubahan yang membawa itu adalah hal-hal yang ditimbulkan dari perubahan-perubahan yang terjadi. Karena itu kita harus bisa memiliki
kemampuan untuk menganalisis isu dalam memecahkan masalah yang timbul akibat dari perubahan yang terjadi itu. Karena apa? Karena fenomena ini tuh bisa mengancam dan menggerus kehidupan berbangsa dan bernegara kita, termasuk di dalamnya ada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, yang jadi konsensus dasar dalam berbangsa dan bernegara. Nah, untuk menganalisis isu ini ada beberapa metode yang digunakan. Pertama ada metode APKL, itu pakai indikator aktual, problematik, kehalayakan dan kelayakan untuk menilai suatu isu. Terus yang kedua juga ada metode fishbone, itu seperti diagram tulang ikan. Itu bisa kita pakai untuk memahami isu dengan memetakan isu berdasarkan hubungan sebab akibat. Kemudian ada metode USG, ini ada 3 kriteria. Urgency, kita menanyakan seberapa mendesak suatu isu itu untuk ditangani. Kemudian ada seriousness, seberapa serius sih dampak dari isu tersebut. Kemudian growth ini seberapa besar potensi isu itu berkembang jika tidak ditangani. Kemudian ada juga analisis SWOT, digunakan melalui pengumpulan data dengan 4 kategori, ada strength, kekuatan, kemudian opportunities, peluang, ada juga weakness, kelemahan, dan juga threats, itu untuk ancaman. Kemudian terakhir kita juga bisa pakai metode analisis isu marah untuk mengambil keputusan strategi dari suatu masalah atau isu untuk menjadi solusi, begitu. Nah, terakhir ada juga materi kesiapsiagaan bela negara. Ini juga kita harus bisa ya menjaga diri secara fisik dan non fisik atau secara jasmani dan rohani, karena itu yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan kesiapsiagaan kita dalam bela negara ini. Untuk kesehatan jasmani, kita bisa menjaga dalam aktivitas sehari-hari, baik dalam menjaga organ tubuh, otot, kondisi gerak kita, organ vital. Pun kebiasaan yang dapat diterapkan antara lain ada makan sehat, aktivitas dan berpikiran sehat, lingkungan yang sehat, juga istirahat yang sehat dan cukup. Untuk non fisik kita juga bisa menyiapkan diri kita dengan menjaga etika, etiket, moral, dan memegang teguh kearifan lokal, karena tiap daerah itu punya kearifan lokalnya masing-masing. Makanya itu kita juga harus punya etika yang baik di etiket, begitu. Selanjutnya nggak cuma dari hal yang ada di dalam modul, tapi dalam diskusi kelas juga itu bersama dengan teman-teman dan juga Bapak Dr. Andes Samsalengke MSI, Bapak juga memberikan kesimpulan dari materi bela negara ini, yaitu pertama, nilai-nilai bela negara itu penting sekali ditanamkan pada diri kita. Karena apa? Karena kita ini adalah pemegang estafet pemerintahan selanjutnya yang dibingkai dalam NKRI. Jadi walaupun kita dalam aspek geografis kita terpisah-pisah, archipelagos, sebuah negara kepulauan, tapi kita harus bisa menjaga bangsa ini dengan menumbuhkan rasa kebangsaan itu sendiri. Kita juga harus cerdas membaca kondisi saat ini dan pandai menempatkan diri dalam setiap situasi. Kemudian nilai-nilai patriotisme dan motivasi itu juga harus ada. Yang selanjutnya kita juga harus bisa terus berangkat dari rasa cinta tanah air untuk membakar semangat kita dalam aktivitas kita sehari-hari sebagai warga negara, sebagai bagian dari negara ini. Begitu yang bisa saya sampaikan, materi yang saya dapat dan yang bisa saya ceritakan kembali. Semoga bermanfaat untuk kamu yang menontonnya tentang peran kita, tentang aksi bela negara di Indonesia ini, karena kita adalah bagian dari warga negara Indonesia sendiri. Terima kasih, sampai jumpa kembali.